ini adalah dengan Nokia. Nokia memang merupakan perusahaan telekomunikasi yang bekerja sama dengan Pi Network untuk mengembangkan solusi konektivitas dan juga infrastruktur. Kemitraan ini penting karena menyediakan akses ke teknologi dan keahlian yang mutakhir. Jadi juga disebutkan Pi Network bekerja sama dengan perusahaan Nokia ya. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan ya atau melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai pergerakan perkembangan Pi Network yang sudah admin bahas sebelumnya tentang daripada mitra-mitra Pi Network yang mungkin rekan-rekan para pionir semuanya belum mengetahuinya. Nah, di sini lagi-lagi dikutip daripada Pi Clubhouse ya. Ini adalah lanjutan part yang sebelumnya tentang daripada kemitraan atau partnership Pi Network yang harus rekan-rekan ketahui. Sekali lagi di sini admin disclaimer on Endure ya. Admin itu mencari informasi dari berbagai sumber-sumber yang ada, terutama dari Twitter karena perkembangannya cukup masif sekali. Di sini juga dikutip daripada Pi Clubhouse, ada beberapa macam kemitraan atau perusahaan-perusahaan yang mencoba bergabung atau yang sudah bergabung dengan proyek Pi Network. Nah, di sini yang sudah admin bahas sebelumnya ada 8, kemudian di sini yang ke-9 ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada kemitraan selanjutnya adalah Amazon Web Service atau AWS. Jaringan Pi menggunakan AWS untuk memberi daya pada infrastruktur cloud-nya. Kemudian kemitraan ini penting karena menyediakan jaringan Pi dengan infrastruktur cloud yang kuat dan dapat diskalakan. Nah, di sini haruskah saya melanjutkan? Nah, di sini kita bisa melihat rekan-rekan tentang daripada kemitraan proyek Pi Network itu tidak sembarangan. Maka dari itu tidak heran daripada jumlah pionirnya itu sudah 50 juta pionir ya, bisa dikatakan. Kalau biasanya satu proyek blockchain itu paling banyak ya sekitar 1 atau 2 juta saja. Jadi ya bisa dimungkinkan untuk Pi Network yang memiliki 50 juta pionir itu adalah gabungan daripada proyek blockchain yang lainnya. Itu mungkin cara yang lebih sederhana tentang daripada perkembangan komunitas yang cukup masif. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang yang nomor 10 ya, kemitraan berikutnya. Disebutkan di sini ada Persistent, adalah startup AI yang bekerja dengan jaringan Pi untuk mengembangkan solusi privasi data. Kemitraan ini penting karena memungkinkan jaringan Pi mengembangkan solusi yang melindungi data pengguna sambil tetap memberi wawasan yang bermanfaat. Jadi sekali lagi di sini juga bekerja sama dengan startup yang berorientasi ke dalam AI ya atau artificial intelligence yang bernama Persistent. Sekali lagi di sini cukup lumayan jos gandos, jadi banyak sekali mitra-mitra atau semacam proyek blockchain dan juga perusahaan yang bergabung dengan proyek Pi Network. Kemudian yang ke-11 di sini adalah kemitraan dengan Telefonica ya. Telefonica sendiri adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang bekerja sama dengan jaringan Pi untuk menyediakan konektivitas dan infrastruktur bagi pengguna. Kemitraan ini penting karena membantu jaringan Pi menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi di sini yang nomor 11 itu juga bermitra dengan Telefonica. Ini memang merupakan salah satu perusahaan komunikasi dan juga disebutkan bekerja sama dengan jaringan Pi. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat dengan seksama ya. Nah, di sini kita tinggal mengulas saja. Kemudian kita langsung ke berikutnya. Yang nomor 12 di sini juga disebutkan ini adalah dengan Nokia. Nokia memang merupakan perusahaan telekomunikasi yang bekerja sama dengan Pi Network untuk mengembangkan solusi konektivitas dan juga infrastruktur. Kemitraan ini penting karena menyediakan akses ke teknologi dan keahlian yang mutakhir. Jadi juga disebutkan Pi Network bekerja sama dengan perusahaan Nokia ya, merek handphone yang paling terkenal sebelum diambleskan oleh Android semacam Samsung dan juga semacam produk dari negara Cina. Kemudian di sini untuk Nokia sendiri juga sudah mulai mengusung teknologi Android ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan intinya di sini mengapa admin membahas informasi tentang daripada mitra-mitra ya, karena di sini sangat viral sekali berkaitan dengan proyek Pi Network dan juga harga GCV dan juga di moderator dan juga tentang daripada perkembangan Pi Network yang sudah bisa dikatakan ya 50 juta pionir lebih ya di seluruh dunia. Komunitasnya itu juga sangat besar sekali dan core team bisa dikatakan ya masih diam saja. Jadi core team masih terus bekerja di balik layar. Kemudian di sini kalau kita lihat ya perkembangan demi perkembangan, kebanyakan yang memberitakan semacam moderator, kemudian juga kalangan komunitas-komunitas yang ada. Seperti salah satunya yaitu adalah Pi Clubhouse yang ada di sini, yang memberitakan tentang kemitraan Pi Network.
Kemudian di sini kita juga bisa melanjutkan berikutnya ya, ini cukup lumayan banyak sekali yang bermitra dengan Pi Network. Juga disebutkan ada Mozilla, organisasi nirlaba bekerja sama dengan jaringan Pi mengembangkan solusi berfokus pada privasi. Kemudian kemitraan ini penting karena menyatukan dua organisasi memiliki komitmen yang sama melindungi privasi pengguna. Jadi juga bisa dikatakan Pi Network bekerja sama dengan Mozilla Firefox. Kemudian di sini yang nomor 14 juga kemitraan selanjutnya adalah dengan Protocol Lab. Protocol Lab adalah perusahaan penelitian pengembangan bekerja sama dengan jaringan Pi mengembangkan solusi penyimpanan terdesentral. Kemitraan ini penting karena memberikan akses ke peneliti dan pengembangan mutakhir ya. Jadi di sini juga bergabung atau juga bermitra dengan Protocol Labs. Nah, di sini juga masih ada lagi rekan-rekan yang nomor 15. Di sini juga bekerja sama dengan Filecoin. Jaringan Pi menyediakan solusi penyimpanan. Kemitraan ini penting memberikan alternatif terdesentral terhadap penyimpanan cloud tradisional. Nah, kita bisa melihat ya, mitra-mitranya cukup banyak sekali. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi informasi berikutnya. Nah, pada saat konten ini dibuat ya, atau pada saat daripada host ini memberikan postingan di sini tuh pada pukul 2 malam ya, atau 2 pagi, dan di sini menunggu sejak jam 8 mendapatkan akses ke seluruh paket. Semua perusahaan, perorangan dan koperasi bekerja sama sebagai atau bersama core team ya. Hal pertama ketika saya bangun adalah menandai jaringan Pi dibuat untuk menghormatinya. Nah, itu tadi adalah semacam beberapa macam mitra-mitra Pi Network yang cukup mantap sekali ya, yang dikutip daripada Pi Clubhouse. Nah, di sini untuk Pi Clubhouse sendiri kita juga bisa melihat ya di dalam Twitter. Nanti rekan-rekan juga bisa melakukan searching secara mandiri untuk melakukan analisa demi analisa ya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam bio-nya itu disebutkan ruang kripto terbesar Anda. Kemudian di sini juga ada semacam saluran Telegram bagi rekan-rekan yang ingin join ya, silahkan saja. Kemudian di sini juga diikuti oleh Pi Obsession, Pi Bread, kemudian juga banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian di sini yang terupdate adalah informasi tentang daripada 8 perusahaan yang bergabung dengan proyek Pi Network ya, 8 perusahaan besar di seluruh dunia. Kemudian tadi admin sempat membahas tentang kurang lebih ada 15 ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat lagi informasi yang ada di sini ya. Jadi di sini yang tadi admin sebutkan tadi adalah sambil menunggu seluruh rangkaian semua orang di belakang layar, ketahuilah bahwa Pi Network memiliki 8 perusahaan besar yang berinvestasi di jaringan Pi, yang tadi kita sudah sempat membahasnya, dan bahkan juga ada sekitar 15 atau 16 ya kalau tidak salah. Kemudian di sini juga memberitakan informasi berikutnya. Nah, di sini ada lapor masuk dan beritahu saya. Di sini juga memberitakan atau retweet postingan daripada Pi Network Achievement Model for V Pi Taxi. Nah, di sini penaklukan selanjutnya bertanya-tanya, apakah mereka tahu nilai Pi? Saya akan masuk, ladies and gentlemen. Mari kita lihat apakah bisa menemukan pemiliknya. Kemudian di sini, apakah Anda menerima koin Pi? Saya berharap saya memiliki perintis Asia untuk ikutan. Nah, di sini kita juga bisa melihat tentang daripada video singkat ya, ada Cina Restoran. Kemudian di sini juga ada Cina Restoran dan juga tentang Pi Taxi ya. Kemudian di sini kalau kita lihat sedikit daripada tentang Pi Clubhouse, ini juga meretweet postingan daripada Pi Obsession 2 hari yang lalu. Ini berkaitan dengan harga GCV yang sedang viral ya, yang sudah admin bahas sebelumnya, yaitu tentang daripada mood moderator. Di sini menyanggah harga GCV ya. Kemudian untuk berita terhangat dan pembaharuan lainnya di dalam jaringan Pi, nah rekan-rekan itu juga bisa bergabung dalam mood moderator. Nah, ini ada screenshot yang sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini intinya tentang harga GCV dan lain-lain ya, untuk daripada kalangan komunitas Pi Network ya masih belum bisa dipastikan ya rekan-rekan, karena untuk harga resmi itu masih belum ada. Kemudian yang pasti untuk daripada Pi Network itu sampai hari ini masih belum memiliki harga yang satu atau harga yang nyata karena belum listing atau belum open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat Pi Clubhouse juga meretweet postingan dari Pi News Media. Disebutkan di sini Pi Network telah mengesahkan pasal 27 GDPR. Sementara itu pengembangan daripada social chain at Pi Core Team telah merujuk kepada Metzler, Redsword dan juga Pitch Ltd sebagai perwakilan GDPR ya, untuk menangani kepatuhan data di wilayah Uni Eropa dan juga Inggris. Jadi di sini sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu tentang daripada Pi Network yang sudah diakui atau merambah pasar Eropa dan juga Inggris ya. Nah, saya rasa di sini cukup lumayan mantap dan jos gandos sekali. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.